Om Swastiastu. Selamat siang anak-anakku semuanya. Kelas 10 ya, SMA 1 Semarang. Selamat bergabung di SMA 1 Semarang. Kalian sudah diterima menjadi siswa SMA Negeri 1 Semarang ya. Sekali lagi ucapkan selamat kepada kalian sudah diterima masuk di sekolah ini ya. Baik anak-anak, perkenalkan saya Ibu Made, ya nama lengkap Ibu adalah Nimade Cahyani SAG. Ibu mengajar agama Hindu di SMA Negeri 1 Semarang. Anak-anakku kelas 10 semuanya ya. Hari ini materi yang akan Bu Made perkenalkan kepada kalian adalah nilayatnya dalam Ramayana. Ya. Sebelum kita menyimak materi nilayatnya dalam Ramayana, ya mari kita awali dulu dengan doa untuk hari ini supaya proses pembelajaran kita mendapatkan kelancaran. Kita mengucapkan mantra Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan apapun pada hari ini. Ya anak-anak kelas 10 semuanya ya. Kita belum bisa untuk bertatap muka kali ini ya. Kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh ya. Kita masih melakukan proses pembelajaran daring ya, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini video yang Ibu buat ini bisa kalian tonton ya. Ini videonya yang Ibu buat ya. Jadi materi kita untuk kali ini adalah nilayatnya dalam Ramayana ya. Ibu sampaikan kepada anak semuanya ya. Kita masih dalam situasi COVID-19, kita masih dilingkupi oleh corona, virus corona ya, sehingga kita belum bisa untuk bertatap muka pada proses pembelajaran kita kali ini. Ya, Ibu selalu mengingatkan kepada kalian semuanya ya untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan ya, selalu rajin mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian selalu menjaga social distancing dan physical distancing. Jangan lupa selalu menggunakan masker. Kemudian tidur, istirahat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Ya, songkaro nanti kita semuanya akan terhindar dari yang namanya wabah pandemi COVID-19 ini. Ya, anak-anak, kita membahas tentang materi nilayatnya dalam Ramayana. Ya. Ini nilai materi nilayatnya dalam Ramayana ya. Anak-anakku, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menguraikan arti yadnya, kemudian siswa mampu menjelaskan hakikat yadnya, siswa mampu menemukan unsur yang terkandung dalam yadnya, siswa mampu menganalisis mengapa umat Hindu beryadnya ya. Oke. Itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ya, kita mulai dulu dengan pengertian yadnya anak-anak ya. Secara terminologi, kata yadnya itu adalah segala bentuk pemujaan atau persembahan dan pengorbanan yang tulus ikhlas yang timbul dari hati yang suci demi maksud-maksud mulia dan luhur. Yadnya, kalau kita lihat di sini berasal dari kata iyaj. Iyaj itu artinya memuja. Kemudian dari kata iyaj ini muncul iyaja. Iyaja itu artinya kata dalam pujaan. Dari yaja muncul yajata, artinya penghormatan. Dari yajata muncul yajus. Yajus artinya sakral. Jadi semua bentuk yadnya itu sifatnya sakral ya. Dari yajus muncul yadnya. Yadnya ini artinya persembahan yang kita lakukan. Dan dari yadnya muncul yajamana. Yajamana ini artinya apa? Pemilik yadnya. Maka yang kita lakukan di sini adalah beryadnya, memuja. Ketika kita memuja menggunakan kata dalam pujaan, kata itu bisa kita peroleh melalui mantra. Ya, mantra-mantra yang kita ujarkan, yang kita ucapkan dalam yadnya itu merupakan bentuk penghormatan atau yajata. Nah, ini sifatnya sakral. Ya, karena ini merupakan bentuk persembahan. Ketika kita melakukan persembahan, beryadnya, memuja, ya dengan kalimat pujaan berupa mantra, maka kita disebut dengan yajamana atau pemilik yadnya. Ya, nah
Unsur yang mutlak yang harus ada dalam yatnya itu apa saja anak-anak? Kalau kita bisa lihat di sini ya, unsur yang mutlak yang harus ada dalam yatnya itu satu karya. Karya ini adanya perbuatan. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang baik. Subha karma. Ya. Kemudian ada sreya, ketulus ikhlasan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada orang lain yang sebagai bentuk yatnya, kita harus tulus ikhlas. Kemudian di sini ada bakti, persembahan. Ada budi, kesadaran. Nah, keempat ini, karya, sreya, budi, dan bakti merupakan unsur yang mutlak yang harus ada dalam yatnya. Nah, sekarang kita lihat dasar pelaksanaan yatnya. Ya. Apa dasar pelaksanaan yatnya anak-anak? Ya, dasarnya adalah trirena. Trirena itu artinya 3 hutang yang dimiliki oleh manusia ketika manusia itu berada di bumi ini. Ya, tri itu 3, rena hutang. Trirena itu terdiri dari dewarna, pitrarena, resirena. Dewarna itu hutang kepada dewa, pitrarena hutang kepada leluhur, resirena hutang kepada resi. Ya. Kita lihat dasar hukum dari pelaksanaan yatnya. Inilah kitab suci tentunya, pasti kitab suci. Kita memiliki kitab suci Weda ya, yang banyak sehingga kita menyebutnya sebagai pustaka suci Weda. Salah satunya adalah dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 11. Di sini dinyatakan Dewan Bawayata Nena Te Dewa Bawayantuah Parasparam Bawayantah Sreyah Param Awas Siata. Artinya, dengan yatnya kamu berbakti kepada Yang Widi dan dengan ini pula Yang Widi memelihara dan mengasihi kamu. Dengan saling memelihara kamu akan mencapai kebaikan maha tinggi. Nah, kemudian dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 10. Sahayajna Praja Sristva Purowaca Prajapati Anena Prasawisyaduam Esawostiwista Kamaduk. Artinya, dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan jalan yatnya dan berkata, dengan ini engkau akan berkembang dan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan keinginanmu. Nah, beberapa pengertian yatnya kalau kita lihat dari sumbernya kitab suci anak-anak ya. Dari Atharva Weda, yatnya adalah salah satu pilar penyangga dunia. Ya, di mana itu ada Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma, yatnya. Ini ada dalam Atharva Weda ya. Kemudian dalam Baraspati Tattva dikatakan bahwa yatnya adalah mengadakan homa. Homa itu artinya pujaan, ya persembahan. Dari Agastya Parwa dikatakan bahwa yatnya adalah Agnihotra yang utama, yaitu pemujaan atau persembahan kepada Sang Yang Widi. Nah, kenapa kita beryatnya anak-anak? Kita selalu melakukan sesuatu karena ada tujuan. Maka di sini tujuan yatnya adalah yang pertama mencetuskan rasa terima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kita berbagai macam kenikmatan di dunia ini. Ya. Kemudian yang kedua mengamalkan ajaran agama, meningkatkan kualitas diri, penyucian, dan sarana berhubungan dengan Tuhan. Ini tujuan yatnya. Jadi kita ingin selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada siapapun, kepada orang, kepada sesama, ya kepada alam semesta. Karena bentuk pelayanan kita kepada orang lain sama artinya melakukan pelayanan kepada Tuhan. Nah ini. Ya, kita melakukan pemujaan setiap hari. Ya, kita melakukan pemujaan setiap hari berupa puja Trisandhya misalnya. Ini kita lakukan 3 kali sehari. Pagi jam 6, kemudian siang jam 12, sorenya jam 6. Ketika matahari terbit, matahari tepat di atas bumi ini, kemudian matahari tenggelam, itu kita selalu melaksanakan puja Trisandhya. 3 kali berhubungan atau sembahyang ke hadapan Sang Yang Widiwasa. Jadi puja Trisandhya ini merupakan bentuk yatnya yang dilaksanakan setiap hari dengan kurun waktu pagi hari, tengah hari, dan pada waktu senja hari untuk memohon anugerahnya. Ketika matahari terbit, matahari tepat berada di atas kita, kemudian ketika matahari mau tenggelam. Ya, ngejot ini juga termasuk suatu bentuk persembahan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasi setelah memasak atau sebelum menikmati makanan.
Tujuannya adalah apa? Menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepadanya. Dan yang terpenting lagi, tujuan ngejot ini sebenarnya mengajarkan kepada umat manusia itu untuk selalu mengusahakan atau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, ini sebenarnya yang diajarkan dalam ajaran ngejot ini kepada umat Hindu ya. Surya Sewana. Nah ini Surya Sewana inilah pemujaan setiap hari kepada Dewa Surya. Nah pemujaan ini dilakukan oleh Sulinggi untuk mendapatkan kerahayuan alam semesta. Ya, kita juga sebagai umat manusia kita bisa melakukan pagi yoga Surya Namaskara. Ini juga merupakan sebagai bentuk pemujaan kepada Dewa Surya. Ya, ini namanya Surya Sewana. Nah, bentuk pelaksanaan yadnya dalam kehidupan. Apa aja bentuknya? Bisa berupa persembahan, pengorbanan diri, pengendalian indria, kemudian mengorbankan segala aktivitas, mengorbankan segala harta benda, pengorbanan dalam bentuk pengetahuan. Nah, ini bentuk pelaksanaan yadnya dalam kehidupan. Nah, 3 unsur terkait dengan yadnya. Apa saja 3 unsur yang terkait dengan yadnya? Ada Sang Yajamana, ada Sang Widya atau Pancagra, ada Sang Sadaka. Apakah kalian tahu maksudnya? Sang Yajamana itu artinya yang memiliki yadnya itu sendiri. Ya. Sang Widya atau Pancagra ini artinya yang membuat sarananya. Sedangkan Sang Sadaka ini artinya yang memimpin jalannya upacara yadnya. Ya, itu. Sang Yajamana ini berupa misalnya individu perseorangan, Sang Widya itulah sarati bantennya, dan Sang Sadaka itulah Sulinggi atau orang sucinya atau pinanditanya itu sendiri. Jenis yadnya, kalau kita lihat anak-anak, ini berdasarkan bentuk, berdasarkan waktu, berdasarkan tujuan. Ini ada 3 jenis yadnya. Kalau kita lihat dari bentuknya, dari waktunya, dan dari tujuannya. Ya, kita lihat dari bentuk, maka yadnya itu ada bentuk nyata, real, skala. Ada berbentuk tidak nyata, abstrak, niskala. Nah, ini kalau kita lihat berdasarkan bentuk. Berdasarkan waktu, kita punya 3 jenis yadnya. Ada nitya karma, ini berarti yadnya itu dilaksanakan setiap hari. Apa contohnya? Misalnya puja trisanya, ngejot, nyapu itu setiap hari ya. Naimitika karma ini dilakukan pada waktu tertentu. Apa contohnya? Misalnya kita melaksanakan upacara keagamaan misalnya ya. Merayakan hari suci keagamaan. Kemudian melakukan penghijauan di hutan yang gundul misalnya. Ini sifatnya naimitika karma pada waktu tertentu. Kemudian kamya karma tidak pasti. Apa contohnya? Misalnya tirtayatra ya. Kita melakukan perjalanan suci ke tempat-tempat suci. Kemudian melakukan upacara panen padi kalau zaman dulu ya. Kalau sekarang kan jarang kita lihat ada padi nih ya. Kemudian ada upacara syukuran ketika rumah kita selesai dikerjakan. Ini sifatnya kamya karma tidak pasti. Boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tidak wajib ya. Nah, tujuan kalau kita lihat berdasarkan tujuan di sini anak-anak ya. Kalau kita lihat berdasarkan tujuan, ini ada dewa yadnya, ada buta yadnya, ada manusia yadnya, ada pitra yadnya, ada resi yadnya. Nah, ini berdasarkan tujuan. Nah, yadnya itu. Baik anak-anak, bentuk yadnya yang tadi Ibu ulas ya, ada persembahan, pengorbanan diri, segala aktivitas, harta benda, ilmu pengetahuan. Ini namanya bentuk yadnya. Ya, dia bisa berupa persembahan, bisa berupa pengorbanan diri, segala aktivitas, harta benda, dan ilmu pengetahuan. Nah, kalau berdasarkan waktu tadi, ada nitya karma, ya, ada kamya karma, ada naimitika karma. Nah, ini tingkatan sekarang. Kita lihat tingkatan yadnya. Kalau kita lihat tingkatan yadnya, ini berdasarkan kemampuan, ya ada 3, utama, madhya, nista. Utama itu artinya yang besar, utama. Madhya artinya yang sedang-sedang, sedangkan nista artinya yang kecil. Ya. Apakah ini berbeda? Dia berbeda dalam tingkatan berdasarkan kemampuan saja, tapi tujuannya adalah sama. Ya. Tidak ada perbedaan ketika kita mempersembahkan baik yang besar, yang sedang maupun yang kecil, sama. Sampainya ke Sang Yang Widi, asal kita melakukannya secara tulus ikhlas. Ya. Itu.
Nah, ini tingkatan yadnya berdasarkan kualitas. Kalau kita lihat berdasarkan kualitas, ini ada satwika, ada rajasika, ada tamasika. Satwika ini artinya apa? Yadnya yang dilakukan berdasarkan ketulus ikhlasan, sesuai dengan rambu-rambu atau aturan-aturan yang ada dalam kitab suci. Kalau rajasika ini biasanya kita beryadnya itu karena rasa ego, ya, karena ingin memamerkan sesuatu. Ya, jadi tujuannya itu adalah memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya, ya, memperoleh pengakuan. Sedangkan tamasika ini layarnya yang sifatnya bodoh, sembarangan. Kebalikan dari satwika. Tamasika ini dilakukan tidak sesuai dengan rambu-rambu atau aturan-aturan daripada yadnya yang sesuai dengan sastra agama. Ya, tidak sesuai. Kalau satwika ini sangat sesuai. Ini kebalikan dari satwika. Apa saja syarat yadnya satwika, anak-anak? Untuk bisa mencapai yadnya, sebuah yadnya yang bersifat satwika. Satwika itu artinya baik, luhur, utama, ya, bersifat sempurna begitu ya, sesuai dengan aturan yadnya yang tertuang dalam kitab suci. Maka ini ada srada, ada lascarya, ada sastra, daksina, mantra dan gita, anasewa dan nasmita. Anak-anak, ketika kita beryadnya, maka ini adalah merupakan syarat utama untuk kita bisa mencapai yadnya yang satwika. Srada itu artinya yakin. Apapun yang kita lakukan itu, ya, resapi, ya, yakini dengan semaksimal mungkin. Jadi yakini dengan penuh, dengan sepenuhnya. Nah, kemudian lascarya itu artinya tulus ikhlas. Maka setiap apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berikan kepada orang lain, maka kita berikan dengan tulus ikhlas tanpa mengingat imbalan. Sastra itu artinya apa? Segala proses kegiatan ataupun bentuk yadnya yang kita lakukan harus sesuai dengan sastra yang mengajarkan. Artinya apa? Sesuai dengan kitab suci. Nah, kemudian daksina ini artinya apa? Ada suatu bentuk rasa terima kasih yang kita sampaikan kepada yang memimpin yadnya. Kemudian mantra dan gita. Ketika kita beryadnya, ya, ketika kita melakukan persembahan, maka diikuti dengan mantra dan gita. Mantra itu artinya kalimat-kalimat suci, mantra-mantra pujaan. Gita itu artinya kidung-kidung. Kita harus bernyanyi kidung-kidung suci. Ya. Anasewa ini artinya bentuk pelayanan. Ya, ketika kita memiliki suatu upacara atau memiliki suatu pekerjaan, memiliki suatu bentuk kerja, apakah itu perkawinan, apakah itu persembahan hari raya, maka kita harus, supaya ini diakui secara satwika, maka melaksanakan anasewa. Anasewa artinya pelayanan, persembahan kepada umat lain. Ya, umat, yaitu ya, kepada sesama manusia, entah itu kita memberikan bancaan dan lain sebagainya, itu sebagai bentuk anasewa. Ya, memberikan jamuan makan. Nah, ini contoh ketika kita punya gawe, misalnya punya kerja mantu, maka kita harus mengundang warga supaya kegiatan kita itu diakui di masyarakat. Nah, kemudian nasmita ini artinya apa? Semua yang kita lakukan dalam beryadnya ini tidak semata-mata untuk pamer, tapi demi kewajiban yang kita lakukan, ya, kewajiban yang kita lakukan sebagai manusia untuk membayar hutang-hutang kita kepada Sang Hyang Widi yang kita kenal tadi dengan Trirena. 3 hutang yang kita miliki, baik kepada Sang Hyang Widi, kepada leluhur, atau kepada Resi, pemberi ilmu. Nah, ini rumusan pancayatnya menurut Satapatha Brahmana. Ada buta, ya, ada manusa itu makanan sama manusia, makanan sesama manusia, ada pitra itu leluhur, dewa itu dewa, Brahma itu pengucapan ayat-ayat Weda. Ini pancayatnya dalam Bhagavad Gita. Ada Dreya dan Apunya, Tapa itu pantangan, Yoga itu Astanga Yoga, Swadhyaya pengendalian diri dengan belajar, Jnana ilmu pengetahuan. Dalam Manawadharma Sastra, buku 3, sloka 70, Brahma itu belajar dengan ikhlas, Pitra itu mengaturkan tarpana, Dewa itu mengaturkan minyak dan susu, Buta upacara Bali, Nara penerimaan tamu.
Nah, Manawada Dharma Sastra buku 374 ada Ahuta doa-doa suci, Huta itu api homa, Prahuta upacara Bali, Brahma Huta menghormati Brahmana, Prasita itu persembahan Tarpana. Nah, dalam kitab Gautama ada Dewa Yadnya, ada Buta Yadnya, ada Brahma Yadnya. Nah, kemudian dalam Lontar Korawasrama itu ada Dewa, itu Sulti dalam bulan Purnama, ada Resi itu Punya, ada Manusia itu masyarakat, Pitra itu Banten, dan Buta itu Caru. Nah ini. Kemudian dalam Lontar Singgalangaya ini ada Bojana Patra Yajna itu menghidangkan makanan. Ada Kanaka Ratna Yadnya itu persembahan emas dan permata. Kanya Yadnya itu persembahan berupa gadis. Brata Tapa Samadi Yajna itu tapa, brata dan samadi. Samya Jnana Yadnya itu keseimbangan dan keserasian. Nah ini biasanya sering dilakukan pada zaman dahulu, pada zaman Weda ya. Ini sebagai bentuk-bentuk daripada yadnya. Dalam Lontar Agastya Parwa ada Dewa Yadnya itu persembahan dengan minyak biji-bijian. Resi Yadnya itu dengan menghormati pendeta, membaca kitab suci. Pitra Yadnya itu upacara roh mencapai alam siwa. Buta Yadnya mensejahterakan tumbuhan. Manusia Yadnya memberi makanan kepada masyarakat. Itu. Nah sekarang bagaimana nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam Ramayana? Untuk bisa mengetahui nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam Ramayana, terlebih dahulu kita harus mengetahui daripada kanda-kanda yang ada dalam Ramayana itu sendiri. Ya. Ramayana adalah sebuah epos cerita yang dikarang oleh Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga. Epos Ramayana ini bagian dari Itihasa dalam Weda. Ya, Itihasa itu artinya apa? Begitulah kejadian yang sebenarnya, itu hanya Itihasa. Tidak hanya Ramayana, tapi juga ada Mahabharata. Tapi karena kita mengulas nilai-nilai yadnya dalam Ramayana, maka yang perlu kita jadikan panduan di sini adalah Kitab Ramayana. Ya, Ramayana ini karangan dari Resi Walmiki pada zaman Treta Yuga. Ya, dia merupakan Ramayana ini merupakan kitab bagian dari Itihasa Weda. Itihasa itu bagian dari Upaweda, dan Upaweda bagian dari Semerti bagian dari kitab suci Weda. Kalau kita lihat kitab Ramayana yang dikarang oleh Resi Walmiki ini ada 7 bagian, atau dalam agama Hindu kita sebut sebagai kanda. Ada Balakanda, ada Ayodhya Kanda, Aranya Kanda, Kiskindha Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, Uttara Kanda. Nah, apa saja isinya dari masing-masing kanda ini? Supaya nanti kita bisa mengidentifikasi, menganalisis nilai-nilai yadnya yang terdapat dalam Ramayana, ya, maka ini akan kita lanjutkan minggu depan tentang lebih jauh membahas atau menganalisis tentang nilai-nilai yadnya dalam Ramayana. Ya, mungkin hanya itu yang bisa Bu Made sampaikan untuk video pembelajaran kita hari ini, ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf atas segala kekurangannya, dan sekali lagi kita masih belum bisa tatap muka, jadi kita masih melakukan proses pembelajaran jarak jauh ya. Nanti Ibu akan kita akan sekali-sekali nanti melakukan Zoom meeting ya. Kita akan melakukan pembelajaran melalui Zoom ya, atau melalui, kalau nggak bisa Zoom nanti Ibu akan kirimkan video pembelajaran kepada kalian semuanya. Yang penting kalian selalu tetap semangat mengikuti semua proses pembelajaran di SMA 1 ya. Meskipun pembelajaran itu kita lakukan di rumah ya. Anak-anakku, untuk tugas kita nanti ya, untuk tugas yang perlu kalian kerjakan nanti di rumah ya, ini bisa dicatat. Tugas kalian adalah ya, apa yang kamu ketahui tentang yadnya, itu yang pertama ya. Apa yang kamu ketahui tentang yadnya. Yang kedua, mengapa umat Hindu beryadnya. Ini berikan alasan sebanyak-banyaknya mengapa umat Hindu beryadnya. Ya, tadi yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang yadnya. Yang kedua, mengapa umat Hindu beryadnya. Kemudian yang ketiga, apa dasar pelaksanaan dari yadnya itu. Ya. Nah, itu mungkin yang nanti bisa kalian kerjakan sebagai tugas ya. Tugas ini bisa kamu kerjakan selama 1 minggu ya. Nanti minggu depan bisa dikumpul
melalui dikumpulkan dulu tugasnya dalam tugas ya, buku tugas. Nanti pada beberapa waktu yang akan datang nanti tugas itu bisa kalian share ke Bu Made via WA ya. Itu yang mungkin Ibu sampaikan pada video pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dan bisa kalian resapi, bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita akhiri hari ini dengan Parama Santi bersama Om Santi, Santi, Santi Om. Salam sehat. Udah Mas? Hah? Tadi Mama lupa.